Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Amelia Maharani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019, nomor pokok mahasiswa 1950388. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan konseling dan contohnya. Nah, sebelum ke materi inti layanan bimbingan dan konseling, saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling itu mempunyai hubungan yang erat, di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang. Nah, mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Lalu apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling ini? Jadi semuanya mengarahkan kepada peserta didik agar lebih memahami dirinya sendiri, baik dari kekurangan maupun kelebihannya. Juga membantu peserta didik untuk lebih berani mengambil keputusan sendiri yang baik sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat untuk dirinya. Sekarang kita sudah tahu mengenai bimbingan konseling itu apa dan tujuannya itu apa. Nah, layanan bimbingan konseling ini juga merupakan proses bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman dirinya, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik, juga lebih baik dari segi perilakunya. Lalu di dalam layanan bimbingan dan konseling ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Nah, layanan orientasi ini layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah dan memperlancar perannya di lingkungan baru. Nah, pelaksanaannya itu 1 kali dalam 1 tahun saat dimulainya ajaran baru. Nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Contohnya itu MPLS, singkatannya dari masa pengenalan lingkungan sekolah di tingkat SMP dan SMA. Di perguruan tinggi itu namanya tetap ospek. Nah, jenis yang kedua yaitu layanan informasi. Nah, layanan ini memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, maupun pendidikan lanjutan. Tujuannya itu yaitu membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat dalam bidang sosial, pendidikan, maupun hal lainnya. Nah, contohnya itu bimbingan konseling bisa mengarahkan sistem penjurusan di tingkat SMA, karena masih banyak peserta didik yang tidak yakin dan masih tidak percaya diri dengan pilihan mereka sendiri. Jenis yang ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan ini memungkinkan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar peserta didik yang baik dalam menguasai materi atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya. Nah, tujuannya itu peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, jenis yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi bakat dan minat. Lalu jenis yang kelima adalah layanan penguasaan konten. Nah, layanan ini yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, layanan konseling perorangan.
Layanan konseling perorangan adalah pelayanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan intensif secara langsung dengan guru dan pembahasan dan pengentasan masalah pribadi oleh siswa. Fungsi utamanya adalah sebagai fungsi pengentasan. Dalam konseling ini ada hubungan dinamis dan khusus karena dalam interaksi tersebut, peserta didik merasa diterima dan dimengerti oleh guru bimbingan konseling. Harapan dari adanya konseling perorangan ini adalah siswa dapat merubah sikap keputusan diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat memberi kesejahteraan dalam diri sendiri dan masyarakat luas. Contoh kecilnya, siswa sering terlambat sekolah tidak hanya sekali 2 kali, bahkan setiap hari ia selalu terlambat. Masalah seperti ini tidak hanya diberi hukuman saja pada siswa, tetapi siswa juga harus diberi arahan agar tidak mengulanginya lagi. Dan contoh lainnya itu seperti siswa yang memiliki bakat terpendam dan tidak bisa mengembangkannya, sehingga tugas konselor di sini harus memikirkan bagaimana bakat tersebut bisa dikembangkan dengan cara memberi solusi pada siswa tersebut. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Jenis yang terakhir, yang ke-10, adalah layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Sekian penjelasan mengenai layanan bimbingan konseling serta contohnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.